Kita semua, apalagi aparat penegak hukum, wajib mengetahui kriteria luka karena akan menentukan pasal apa nantinya yang akan dikenakan bagi seorang pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, sehingga ada tingkatan daripada ancaman hukuman dari masing-masing kriteria luka tersebut. Terkait dengan kriteria luka dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu luka ringan, kemudian luka atau luka sedang, dan luka berat. Akan tetapi di dalam undang-undang, dalam KUHP itu sendiri tidak disebutkan secara lex scripta atau secara tertulis atau secara eksplisit mengenai kriteria luka ringan dan kriteria luka. Yang ada hanyalah kriteria luka berat diatur dalam ketentuan pasal 155 KUHP yang baru. Luka berat itu sendiri meliputi yang pertama, sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut. Yang kedua, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan. Yang ketiga, tidak dapat lagi menggunakan salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh. Yang keempat, cacat berat atau cacat permanen. Yang kelima, mengalami kelumpuhan. Yang keenam, daya pikir terganggu selama lebih dari 4 minggu. Yang ketujuh, gugur atau matinya kandungan. Dan yang kedelapan, rusaknya alat reproduksi. Itu kriteria luka yang tercantum dalam ketentuan pasal 155 KUHP yang baru. Lalu bagaimana dengan kriteria luka dan luka ringan? Untuk menghindari multitafsir dari kedua kriteria luka tersebut, kita dapat menggunakan salah satu dari 4 makna asas legalitas, yaitu lex stricta, yang berarti hukum harus ditafsirkan secara ketat, tidak lagi boleh menggunakan analogi atau tidak boleh menggunakan kira-kira. Maka untuk mengetahui kriteria luka dan luka ringan, kita bisa melihat atau bisa berpedoman kepada ketentuan pasal 474 ayat 1 KUHP yang baru, yang berbunyi, setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu. Maka untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami luka atau luka sedang sesuai dengan ketentuan 474 ayat 1 KUHP baru ini, kita bisa melihat adanya 3 kriteria, yaitu yang pertama adanya luka, yang kedua timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian atau profesi, dan yang ketiga selama waktu tertentu. Sebagai contoh, misalnya saya menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Saya mengalami luka robek pada punggung dan misalnya pada perut lah, akibat dari benda tajam. Yang karena saya mengalami luka yang cukup serius, maka saya harus mendapat perawatan di rumah sakit untuk menyembuhkan luka akibat benda tajam pada punggung dan perut saya tersebut. Dengan demikian, selama saya menjalani perawatan medis di rumah sakit, saya tidak dapat melakukan atau tidak dapat menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi saya karena harus mendapat perawatan di rumah sakit. Akan tetapi setelah saya mendapat perawatan dan luka saya dinyatakan sembuh, saya masih dapat melakukan aktivitas seperti semula, dapat menjalankan mata pencaharian atau profesi saya.
Di sini kita bisa lihat perbedaannya antara ketentuan pasal 474 ayat 1 terkait dengan kriteria luka sedang dan pasal 155 yang merupakan kategori atau kriteria daripada luka berat. Pada intinya, kalau luka sedang, ketika saya setelah mendapat perawatan di rumah sakit dan luka saya dinyatakan sembuh, maka saya kembali dapat melaksanakan mata pencaharian atau pekerjaan saya atau profesi saya. Sedangkan kalau luka berat, meskipun saya telah mendapat perawatan di rumah sakit dan luka saya dinyatakan sembuh, akan tetapi saya tidak dapat lagi melaksanakan aktivitas atau pekerjaan ataupun profesi seperti sedia kala. Karena apa? Karena saya mendapat cacat berat misalnya tangan saya patah, harus diamputasi dan sebagainya. Dengan demikian, karena tangan saya sudah diamputasi, maka saya tidak dapat lagi melakukan aktivitas saya seperti biasanya. Jika kita berpedoman kepada kriteria luka sebagaimana pasal 474 ayat 1 dan kriteria luka berat sebagaimana ketentuan pasal 155 KUHP, maka di luar daripada ketentuan kedua pasal tersebut adalah masuk kategori luka ringan. Karena apa? Karena meskipun si korban ini mengalami luka, tetapi dia masih dapat melaksanakan pekerjaan, jabatan, atau profesinya sehari-hari tanpa adanya halangan atau tanpa memerlukan rawat inap di rumah sakit. Misalnya akibat kekerasan hanya mengalami luka memar ataupun luka sobek, darahnya keluar sedikit dan sebagainya, tanpa adanya halangan untuk melaksanakan aktivitas, maka itu masuk kategori luka ringan. Kenapa harus kita bedakan? Karena dari acara pemeriksaan di pengadilannya pun berbeda. Kalau terkait dengan luka dan luka berat, itu acara pemeriksaan biasa, sedangkan untuk luka ringan, itu acara pemeriksaan cepat. Karena masuk tindak pidana ringan. Demikian, terima kasih.